Shalom, senang sekali saya Pendeta Robin Andi Abraham bisa menyapa Anda di dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan membahas tentang bahasa roh, penggunaan dan kontroversinya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas hal yang mungkin kurang dipahami oleh banyak orang, bahkan seringkali menimbulkan kontroversi baik di sosial media maupun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang karunia Roh Kudus, khususnya bahasa roh. Nah, supaya lebih gampang dicerna, saya akan menggunakan cara penyampaian seperti tanya jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa roh? Bahasa roh atau karunia lidah adalah fenomena rohani di mana seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami. Ini adalah bahasa baru yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Suatu bahasa yang tidak pernah dipelajari, suatu bahasa asing yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkannya. Kemudian, apakah bahasa roh ini alkitabiah? Ya, tentu saja. Bahasa roh ini nyata dari pengalaman orang Kristen mula-mula yang dicatat di dalam Alkitab ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Misalnya, pada hari Pentakosta ketika 120 orang murid berkumpul berdoa di loteng Yerusalem. Mereka mengalami lawatan Allah dan berbicara di dalam bahasa lain, bahasa roh. Ini dicatat dalam Kisah 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini juga terjadi di rumah Kornelius seperti yang dicatat dalam Kisah 10 ayat 44-48, di mana mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kemudian ini dialami oleh para murid di Efesus, dicatat dalam Kisah Rasul 19 ayat 5 dan 6, di mana mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi fenomena yang selalu dicatat dalam beberapa peristiwa yang ada, bukan selalu ada tiupan angin keras, lidah api, nubuat, tapi selalu disertai dengan bahasa roh. Pertanyaan berikutnya, apakah bahasa roh yang asli masih ada pada masa kini atau sudah berhenti setelah zaman para rasul? Dalam 1 Korintus 13 ayat 8-10 dicatat bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap jika yang sempurna tiba. Beberapa teolog reform atau injilis konservatif, misalnya saja John MacArthur, R.C. Sproul, John Piper, memiliki pandangan sesasionis yang menganggap bahwa kesempurnaan yang dimaksud adalah kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru menjelang abad keempat Masehi. Sehingga secara lengkap 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dihimpun menjadi satu kitab. Maka sejak itu karunia seperti nubuat, kesembuhan ilahi termasuk bahasa roh sudah berhenti. Namun kaum Pentakosta dan karismatik meyakini bahwa yang sempurna yang dimaksudkan adalah kedatangan Kristus kembali, yakni saat kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Karena dalam 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, apakah setelah Alkitab dikanonkan kita sudah melihat Yesus muka dengan muka? Belum. Kapan kita akan melihat dia muka dengan muka tanpa samar-samar lagi? 1 Yohanes 3 ayat 2 mencatat, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita sadar bahwa sampai Yesus datang kembali, bahasa roh itu harus tetap ada. Karena kesempurnaan yang dimaksud yang menyebabkan bahasa roh itu lenyap adalah kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Jadi sebelum dia datang, karunia-karunia roh masih berlangsung sampai hari ini. Berikutnya ada dua jenis bahasa roh. Apa bedanya?
Yang pertama, glossolalia. Dari kata Yunani glossa artinya lidah atau bahasa, dan laleo artinya berbicara. Glossolalia artinya bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan atau mendengarkannya, kecuali ada yang mendapat karunia untuk menafsirkannya. Karena glossolalia ini tidak pernah dipelajari sebelumnya. Ia mengucapkan bahasa itu karena ilham atau dorongan Roh Kudus. Biasanya glossolalia tidak memiliki struktur linguistik yang jelas. Ini dicatat misalnya dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Sedangkan yang kedua disebut xenolalia. Ini istilah linguistik. Yakni bahasa asing di dunia, misalnya bahasa Spanyol, bahasa Jepang, dan sebagainya yang diucapkan oleh orang yang tidak pernah mempelajari bahasa itu sebelumnya. Contohnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, di mana para rasul tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa asing yang dimengerti oleh orang dari berbagai bangsa. Misalnya dari Mesopotamia, dari Mesir, dari Libya, dari Roma, dari Arab, dan lain-lain. Padahal para murid itu tidak pernah mempelajari bahasa tersebut sebelumnya. Menurut 1 Korintus 14 ayat 22, ini juga bisa merupakan tanda untuk orang yang tidak beriman sehingga mereka percaya. Sedangkan nubuat dalam bahasa yang kita pahami adalah tanda untuk orang beriman. Contohnya pengalaman seorang penginjil dari Amerika namanya Tommy Hicks, khotbah di Rusia, diterjemahkan di dalam bahasa Rusia. Tapi satu kali penterjemahnya ini berhalangan, pada jemaat sudah datang begitu banyak dan Tommy Hicks bingung apa yang harus dia lakukan. Maka dia berdoa kepada Tuhan dan mulai berbicara, dan ternyata bahasa itu dimengerti oleh orang-orang Rusia. Jadi dia pikir dia ngomong di dalam bahasa Inggris tetapi dipahaminya dalam bahasa Rusia. Sampai banyak orang yang bertobat. Tapi ketika turun dari mimbar dia diajak bicara bahasa Rusia, dia sama sekali tidak mengerti. Nah, ini adalah xenolalia. Kemudian apakah bahasa roh adalah satu-satunya tanda baptisan Roh Kudus? Nah, menurut pandangan kelompok Pentakosta klasik, jawabannya ya. W.W. Peterson, W.W. Peterson misalnya berkata, semua orang yang menerima baptisan Roh Kudus harus berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Ini berarti orang yang tidak berbahasa roh belum dibaptis dengan Roh Kudus. Namun kelompok Neo-Pentakosta atau karismatik pada umumnya percaya bahwa bahasa roh hanyalah salah satu tanda baptisan Roh Kudus. Kate Warrington misalnya, dalam bukunya mencatat ada banyak karunia roh seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, ayat 28-29, Efesus 4 ayat 11, Roma 12 ayat 6-8. Bukan hanya bahasa roh saja. Nah, bagaimana pandangan Gereja Bethel Indonesia GBI tentang hal ini? Pendeta H.L. Senduk yang adalah pendiri daripada GBI menulis banyak tanda baptisan Roh Kudus termasuk bahasa roh. Pendeta H.L. Senduk juga menegaskan jangan menekankan hanya bahasa roh saja. Nah, namun GBI dalam pengakuan imannya menyebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ditulis satu-satunya tanda, juga tidak ditulis salah satu tanda. Bila satu-satunya tanda berarti orang yang tidak berbahasa roh dianggap tidak penuh Roh Kudus. Namun bila dianggap salah satu tanda saja, maka dianggap tidak terlalu penting, ya cuma salah satu tanda. Namun dalam pengakuan iman GBI ditulis tanda awal. Karena itu walaupun kita tidak berkata itu satu-satunya atau salah satu, setiap orang percaya tetap didorong untuk mendapatkan tanda awal ini. Tanda awal di sini bisa berarti tanda fisik awal yang terlihat seperti dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 19. Tentu Roh Kudus juga bisa bekerja
dalam pembaruan hati dan aspek lainnya. Nah, apakah bahasa roh ini menentukan keselamatan? Jawabannya tidak. Karena keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-9. Jadi orang tidak harus berbahasa roh untuk masuk sorga. Apakah bahasa roh adalah ukuran kedewasaan rohani? Jawabannya juga tidak. Bahasa roh adalah karunia, tapi bukan ukuran atau tanda kedewasaan rohani. Dalam suratnya, Rasul Paulus lebih menekankan kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3 misalnya. Dia menekankan soal buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Yaitu karakter Kristen yang saleh yang dianggap lebih unggul daripada karunia roh. Nah saudara sekalian, kalau boleh saya katakan, tanda awal dari orang yang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tapi bukti orang penuh dengan Roh Kudus adalah menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan atau karakter. Kisah 1:8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi tandanya berbahasa roh, tapi buktinya menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan. Berikutnya, apakah bahasa roh adalah karunia rohani terpenting? Tidak. Paulus malah lebih mengutamakan nubuat dalam membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 5. Semua karunia punya fungsinya masing-masing dan diberikan Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya. 1 Korintus 12 ayat 11. Yang penting semua karunia harus digunakan untuk membangun jemaat dan memuliakan Allah. Jika demikian, apa saja manfaat bahasa roh? Nah ini sangat penting karena banyak orang tidak memahami tentang bahasa roh, maka bahasa roh ditentang. Padahal Tuhan memberikan karunia ini untuk membangun rohani dan punya tujuan yang istimewa. Apa saja manfaat bahasa roh? Yang pertama, untuk membangun diri sendiri atau membangun iman pribadi. 1 Korintus 14 ayat 4. Bahasa roh bisa membantu pertumbuhan rohani pribadi kita. Karena akan memberikan kekuatan dan menyegarkan iman kita. Kita harus membangun iman pribadi sebelum membangunkan iman jemaat tentunya. Yang kedua, berdoa dalam roh sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 26. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus yang berdoa melalui kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, bahasa roh akan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Bahasa roh memungkinkan komunikasi langsung dengan Tuhan di tingkat roh. Oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Nah kalau kita bisa mengucapkan hal yang rahasia kepada Allah, bahkan iblis pun tidak memahaminya pada waktu kita berbahasa roh. Yang keempat, bahasa roh membantu penyembahan dan pengucapan syukur. 1 Korintus 14 ayat 15-17. Karena itu kita perlu berdoa dengan akal budi, dengan bahasa yang kita pahami, tapi juga berdoa dengan roh. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga Tuhan mengerti maksudnya. Yang kelima, untuk menguatkan kita dalam pergumulan rohani. Efesus 6 ayat 18. Dalam peperangan rohani, bahasa roh menjadi senjata doa yang kuat untuk menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi. Yang keenam, bahasa roh membawa kedamaian dan pemulihan jiwa. Yesaya 28 ayat 11 dan 12, 1 Korintus 14 ayat 21. Berdoa dalam bahasa roh bisa membawa damai dan ketenangan dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Juga bisa mempercepat proses pemulihan rohani dan emosional kita. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Berdoa dalam bahasa roh bisa menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkan luka hati, trauma, atau kelelahan rohani yang kita alami. Bukankah manfaatnya sangat besar, sangat luar biasa? Yang ketujuh, bahasa roh meningkatkan sensitivitas kita terhadap Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 10-11.
Karena bahasa roh melatih kita untuk lebih peka terhadap suara Tuhan dan bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa mengaktifkan karunia Roh Kudus lainnya. Karunia Roh Kudus bekerja bersama-sama. Dan bahasa roh seringkali membuka jalan bagi manifestasi karunia lain seperti hikmat, nubuat, atau kesembuhan. Dan yang kedelapan, bahasa roh membantu kita menjaga kekudusan. Yudas 1 ayat 20-21. Bahasa roh membantu menjaga hati tetap melekat kepada Tuhan dan menjauhkan dari dosa serta pencobaan. Bahasa roh akan memperbarui pikiran dan hati kita sehingga tidak lagi kita berpikir menurut cara duniawi ini. Roma 12 ayat 2. Berdoa dalam bahasa roh juga membantu kita mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran, serta menjauhkan dari pikiran negatif atau pikiran duniawi. Oh, terima kasih Tuhan untuk karuniamu termasuk bahasa roh yang ternyata sangat berguna untuk membangun iman kita. Pertanyaan berikutnya, mengapa bahasa roh itu mirip? Berupa pengulangan yang tidak terstruktur seperti bahasa pada umumnya. Ada orang bilang, kok orang bahasa roh itu sikaraba, lama. Maksudnya apa itu? Nggak jelas. Nah saudara-saudara, saya menjelaskan bahwa bahasa roh bukanlah bahasa dengan aturan tata bahasa yang biasa ditemukan dalam bahasa manusia. Ini adalah bentuk komunikasi spiritual dengan Tuhan yang melampaui pemahaman manusia. Ini adalah karunia lidah dari Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 2. Yang tidak harus memiliki struktur gramatikal seperti bahasa manusia. Ini disebut bahasa rahasia yang bisa berupa doa, pujian, atau komunikasi langsung dengan Allah. Kadang tidak berupa pengulangan, tapi ada pola yang lebih kompleks walaupun tidak mengikuti gramatika yang jelas. Karena yang diutamakan, ini penting, bukan susunan kalimatnya, tapi hati yang terangkat kepada Allah. Dan apa yang disampaikan itu dipahami oleh Tuhan. Saya bisa bandingkan dengan kalau saudara sedang bergumul dengan beban yang berat, engkau tidak bisa ngomong, engkau hanya nangis. Bahasanya bahasa tetesan air mata. Tapi Tuhan juga ngerti isi hati kita. Jadi ini lebih berhubungan dengan pengalaman rohani daripada kemampuan berbicara dalam bahasa asing yang dikenal oleh manusia. Berikutnya, benarkah bahasa roh yang asli itu hanya untuk penginjilan kepada manusia? Contohnya kan dalam Kisah Rasul 2 di hari Pentakosta, di mana orang mendengar para murid berbicara tentang perbuatan Allah yang besar dalam bahasa mereka masing-masing, lalu mereka bertobat, 3.000 orang dibaptis. Memang benar saudara, ini bahasa yang Tuhan bisa pakai untuk mentobatkan orang, khususnya senolalia itu. Tapi kalau kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, dikatakan siapa yang berbahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ayat 14-15, yang berbahasa roh berdoa bukan dengan akal budi, tetapi dengan rohnya. Jadi berarti bahasa roh juga memiliki aspek komunikasi langsung kepada Allah. Untuk tujuan doa, penyembahan, bukan hanya untuk tujuan penginjilan kepada manusia. Sehingga dua aspek ini tetap kita harus hargai karena dua-duanya dicatat di dalam Alkitab. Kemudian pertanyaan pentingnya, bolehkah berbahasa roh dalam ibadah bersama? Kalau kebaktian rame-rame boleh bahasa roh atau tidak? Ada orang yang berkata tidak boleh. Bukankah Paulus berkata bahwa dalam pertemuan jemaat maksimal hanya 3 orang yang boleh berbahasa roh, itu pun satu demi satu dan harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada maka dia harus berdiam diri. 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Nah, di sini perlu dibedakan 2 hal. Pertama, ada karunia bahasa roh yang harus ditafsirkan untuk membangun jemaat. Inilah bahasa roh untuk tujuan nubuatan, penyampaian pesan kepada jemaat. Ini yang dibahas Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 27-28. Kalau Tuhan mau memberikan pesan,
Pesannya itu nggak mungkin banyak-banyak. Paling 2 atau 3 dan harus didengar, dimengerti oleh seluruh jemaat. Makanya mesti ada yang menafsirkannya. Namun yang kedua adalah bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus. Seperti yang dialami oleh orang percaya dalam Kisah Rasul 2. Di mana bukan 2-3 orang tapi 120 orang bersama-sama berbahasa roh. Atau dalam Kisah Rasul 19 ayat 6 dan 7. Di mana bukan 2-3 orang tapi 12 orang bersama-sama berbahasa roh. Ini adalah bahasa roh untuk tujuan penyembahan yang ditujukan kepada Allah. Ini juga berfaedah untuk membangun kerohanian diri sendiri. 1 Korintus 14 ayat 4. Jadi apakah berdoa dalam bahasa roh dalam ibadah melanggar Alkitab? Jawabannya adalah jika bahasa roh yang digunakan adalah karunia di tengah ibadah untuk tujuan nubuatan, tapi tidak ada yang menafsirkannya, maka itu tidak sesuai dengan aturan yang Rasul Paulus tetapkan dalam 1 Korintus 14 ayat 27-28. Namun, jika bahasa roh itu bertujuan untuk penyembahan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, hal itu tidak melanggar Alkitab sebab itu adalah doa kepada Tuhan, bukan sebagai penyampaian pesan kepada jemaat. 1 Korintus 14 ayat 39 berkata, jangan melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Namun menurut 1 Korintus 14 ayat 40, semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dalam prakteknya di gereja Pentakosta dan Karismatik, penggunaan bahasa roh untuk membangun iman pribadi dalam ibadah itu sangat singkat. Cuma beberapa menit dibandingkan dengan lagu pujian, khotbah, dan doa yang dipanjatkan dengan bahasa yang kita pahami untuk membangun jemaat yang umumnya jauh lebih panjang. Jadi kapan sebaiknya kita menggunakan bahasa roh? Pertama tentu dalam doa pribadi kita. Kita boleh berbahasa roh panjang lebar untuk memuliakan Tuhan. Kedua, dalam doa bersama di gereja, khususnya di gereja Pentakosta Karismatik yang sudah menerima pemahaman yang sama tentang hal ini. Karena di dalam ibadah doa perlu waktu yang lebih panjang untuk menyembah Tuhan bersama jemaat. Dalam gereja Pentakosta biasanya orang biasa berkata, haleluya, Tuhan baik. Atau juga berbahasa roh untuk membangun kerohanian pribadinya. Nah yang berikutnya adalah bisa dalam ibadah bersama di hari Minggu. Karena biasanya dalam ibadah Pentakosta Karismatik itu ada waktu penyembahan dalam liturginya di mana jemaat diberi kesempatan untuk secara spontan memuliakan Tuhan dengan berterima kasih atau bermazmur termasuk berbahasa roh. Namun waktunya biasanya terbatas, singkat. Dan tentu baik bila dijelaskan beda bahasa roh untuk nubuatan yang perlu ditafsirkan dengan bahasa roh untuk tujuan penyembahan yang tidak diperlukan penafsiran. Sehingga jemaat memahami dan bisa menyembah Allah dengan bebas tanpa merasa bersalah. Namun saya menganjurkan dalam ibadah oikumenikal, berbagai denominasi kumpul, sebaiknya tidak berbahasa roh karena pemahaman yang berbeda-beda dari jemaat yang hadir. Nah yang terakhir, bagaimana sikap hati yang benar terhadap karunia Roh Kudus ini? Saya yakin bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Baik. Karena semua pemberian yang baik tentu berasal dari Allah. Yakobus 1 ayat 17. Dan tentu Tuhan memberikan bahasa roh itu dengan tujuan yang baik. Yaitu untuk membangun kerohanian umatnya. Namun mengapa ada orang yang pada masa kini malah menghina, menjelekan, bahkan menolaknya? Mari kita memiliki sikap yang takut akan Allah. Dan menghargai pemberiannya dengan terbuka. Jadi kalau saudara terima bahasa roh atau ada yang tidak terima bahasa roh, kita tetap harus menghormati anugerah Allah ini. Siapa kita yang berani mengecam, menjelekan dan sebagainya? Apa enggak takut sama Tuhan kita ini? Mari kita memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Kalau kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, selaras dengan ajaran Alkitab. Walaupun mungkin pemahaman tiap orang bisa berbeda-beda. Tapi kalau kita punya dasar keyakinan yang juga dasarnya adalah Alkitab. Mari kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara yang sungguh hari ini mau membuka hati
untuk Roh Kudus menjamah hidupmu. Mungkin ada di antara saudara yang merasa bahwa pengalaman ini belum saya alami, jadi saya tidak terlalu paham apa yang dimaksudkan. Saya mau berdoa supaya saudara penuh dengan Roh Kudus dan juga menerima karunia-karunia Roh, termasuk berbahasa Roh. Karena ini sangat penting untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Membangun pertumbuhan rohani kita, sehingga kita bisa menyembah Tuhan, bukan hanya dengan akal budi, tapi juga dengan roh. Kalau itu yang merupakan kerinduan saudara, berdoa, sembah Tuhan, minta. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan hal ini kepada saudara. Siapa yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus. Berikan kami karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Termasuk karunia bahasa roh. Sehingga kami bisa membangun iman pribadi. Dan dengan demikian kami juga bisa membangun iman orang lain. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup makin menyukakan hati Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.